Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toyibah TV pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024. Saudara-saudara, kali ini saya mau mengabarkan kita mereview sedikit soal investasi yang pernah dikumpulkan oleh Jam'an Rodi Mansur atau Yusuf Mansur yang terjadi pada tahun 2014 lalu, yakni kondotel investasi untuk pembangunan kondotel Moyafidi di Yogyakarta. Saudara-saudara, pada tahun 2012 itu Yusuf Mansur mengumpulkan investasi patungan usaha dan patungan aset yang kemudian oleh OJK dia ditegur karena menilai bahwa investasi itulah ilegal. Nah, setelah ditegur oleh OJK, kemudian Yusuf Mansur mendirikan koperasi yang kemudian mewadahi investasi itu. Tahun 2013, Yusuf Mansur kembali mengumpulkan uang masyarakat lewat perusahaan yang bernama VSI atau Veritera Sentosa International. Ini adalah cikal bakal Paytrade. Ketika Paytrade berdiri, PT-nya masih memakai nama VSI atau Veritera Sentosa International. Itu di tahun 2013. Tahun 2014, Yusuf Mansur kembali mengumpulkan investasi masyarakat, kali ini untuk pembangunan kondotel Moyafidi di Yogyakarta. Saudara-saudara, awal mula investasi kondotel Moyafidi yang Yusuf Mansur terlibat di dalamnya ini bermula dari rencana dari seorang ibu pengusaha catering terkenal di Jogja bernama Ibu Haja Suryati. Ibu Haja Suryati ini selain punya usaha catering yang terkenal, beliau juga punya gedung pertemuan di Jalan Jogja Magelang KM 18 yang sangat terkenal yang bernama Geraha Sarinah Fidi. Nah, lahan tempat gedung pertemuan ini berdiri masih sangat luas. Ibu Suryati punya rencana untuk mendirikan kondotel ini, kemudian dia menggandeng seorang pengusaha properti terkenal dari Kota Solo, yakni Pak Haryanto Suwardono. Pak Haryanto Suwardono ini di Solo punya perusahaan yang dikenal dengan Moya, bermerek Moya maksud saya. Nah, Ibu Suhardati dan Pak Haryanto Suwardono kemudian sama-sama mendirikan perusahaan bernama PT Geraha Surya Mas Finantito. Nah, PT inilah yang kemudian mendirikan atau berencana mendirikan kondotel Moyafidi. Jadi nama Moyafidi itu diambil dari gabungan perusahaan antara Ibu Suharyati dan Pak Haryanto Suwardono. Nah, pada tahun 2014, kondotel Moyafidi mulai dipasarkan ke umum. Untuk urusan rayu-merayu masyarakat untuk mau berinvestasi, Geraha Surya Mas Finantito, perusahaan Ibu Suharyati dan Pak Haryanto ini kemudian menggandeng Yusuf Mansur. Nah, Yusuf Mansur juga ketika itu sedang gencar-gencarnya merayu orang untuk bergabung di VSI. Karena itu dalam setiap pertemuan-pertemuan VSI, Yusuf Mansur selalu menyelipkan ajakan untuk berinvestasi di kondotel Moyafidi. Nah, untuk lebih lengkapnya proses pengumpulan investasi kondotel Moyafidi ini, Yusuf Mansur kemudian mengajak temannya di Kota Solo yang bernama Dias Arjun namanya. Dias Arjun ini adalah pemilik dari CV Bintang Promosindo. Nah, kemudian masyarakat yang berminat untuk berinvestasi oleh Yusuf Mansur memberikan cara-cara berinvestasi, yakni dengan cara transfer uang investasinya ke Bintang CV Bintang Promosindo. Nanti dari Bintang Promosindo baru diserahkan kepada PT Geraha Surya Mas Finantito.
Nah, saudara-saudara, dalam upaya merayu masyarakat, utamanya para anggota VSI ketika itu, untuk berinvestasi di Condotel Moyofidi, itu pihak perusahaan menerbitkan berbagai macam brosur dan pemberitahuan. Di antaranya adalah sebuah pemberitahuan atau sebuah brosur lah, yang di situ ditulis spesifikasi dari Condotel Moyofidi seperti ini. Nanti saya sertakan di lampiran video ini biar kita sama-sama membacanya. Di antaranya ditulis spesifikasi data proyek. Pemilik proyek PT Graha Surya Mas Finandito, alamat proyek Jalan Magelang KM 8, Sleman, Yogyakarta. Nama proyek Condotel Moyofidi, klasifikasinya adalah bintang 3+. Luas bangunan 11.500 meter persegi. Kawasan lahan yang digunakan ada 17.500 meter persegi. Lahan hotelnya atau kondotelnya seluas 3.900 meter persegi. Jumlah kamar yang dijual nanti adalah 308 kamar. Jumlah lantai 12 lantai dan rooftopnya. Ada arsiteknya, kemudian kontraktornya juga disebutkan di sini. Ada 1, 2, 3, 4 kontraktor. Kemudian operatornya disebutkan Moya Manajemen. Marketing agentnya adalah Bintang Promosindo. Kualitasnya standar bintang 3 dan lain sebagainya. Nah, untuk itu PT Graha Surya Mas Finandito menjual sertifikat, bukan saham ya saudara-saudara. Jadi orang, masyarakat, utamanya pengguna VSI ketika itu yang ingin berinvestasi di Condotel Moyofidi akan diberikan sebuah sertifikat seperti ini. Nanti saya sertakan juga dalam lampiran video ini. Satu sertifikat itu bernilai 2.700.000. Saudara-saudara, kenapa 2.700.000? Begini, saya memperkirakan begini, dugaan saya. Ketika Yusuf Mansur menjual investasi patungan usaha, itu dia menjual 10 juta, 12 juta dan kelipatannya. Kemudian dia ditegur oleh OJK. Nah, dalam regulasi OJK menyebutkan bahwa kalau investasi itu bernilai 3 juta ke atas itu, maka harus banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pengumpul investasi. Karena itu pada Condotel Moyofidi ini, Yusuf Mansur itu mematok harga satu sertifikat sebesar 2.700.000. Nah, sertifikat ini sama seperti sertifikat patungan usaha. Jadi investor patungan usaha dan investor Condotel Moyofidi hanya mendapatkan sebuah sertifikat. Kalau ada yang membeli sebesar 2.700.000, maka dia hanya mendapat selembar sertifikat. Sedangkan Pak Subagio yang pernah melaporkan Yusuf Mansur di Mabes Polri terkait investasi Condotel Moyofidi, dia memiliki begitu banyak sertifikat ini, sehingga nilai yang dia keluarkan untuk membeli sertifikat ini sebesar 48 juta rupiah. Kalau di sertifikat patungan usaha yang menandatangani sertifikat itu adalah Yusuf Mansur sendiri, maka pada sertifikat Condotel Moyofidi yang menandatangani sertifikat ini adalah Pak Haryanto Suwardono sebagai direktur utamanya. Saudara-saudara, akan tetapi kurang lebih 1 tahun kongsi antara Ibu Haja Suryati dengan Pak Haryanto Suwardono ini bubar jalan. Mereka tidak bisa meneruskan atau tidak bisa melanjutkan investasi Condotel Moyofidi ini, tidak bisa membangun Condotel Moyofidi tersebut. Apa sebab? Tentunya banyak hal yang melatar belakanginya. Saudara-saudara, pada pertengahan Agustus tahun 2016, saya bertemu dengan Pak Haryanto Suwardono di kantornya di Kota Solo. Dokumentasinya saya masih simpan, nanti saya sertakan di lampiran video ini.
kepada saya Pak Haryanto mengungkapkan bahwa selama kurang lebih 1 tahun itu Yusuf Mansur berkeliling atau mengumpulkan investasi dari anggota VSI, itu ada kurang lebih 660 orang yang telah berinvestasi dengan uang yang terkumpul sebesar 1,558 miliar. Nah, karena gagal atau tidak bisa membangun Kondotel Moyafidi, maka pada bulan Januari tahun 2015 Yusuf Mansur itu mengeluarkan pengumuman sepihak yang dia umumkan lewat website milik lembaga-lembaga dia, diantaranya Koperasi Indonesia Berjamaah, atau lewat website Darul Quran. Yusuf Mansur mengeluarkan pengumuman bahwa sejak bulan Januari 2015 investasi Kondotel Moyafidi itu dialihkan ke investasi Hotel City di Tangerang. Surat edaran tanggal 2 Januari 2015 itu ditulis di atas surat Koperasi Indonesia Berjamaah dan ditandatangani oleh Unang Abdul Fattah sebagai Ketua Koperasi Indonesia Berjamaah. Saya bacakan di sini isi surat yang beredar waktu itu, yang diedarkan oleh Yusuf Mansur lewat lembaganya itu. Surat ini adalah saya ambil dari email yang masuk ke emailnya Pak Darmansyah Subagio, salah satu investor Kondotel Moyafidi yang berinvestasi sebesar 48 juta. Pak Darmansyah ini pada tahun 2017 mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri, yang kemudian Yusuf Mansur meminta damai dengan mengembalikan uang pokok investasinya 48 juta plus keuntungannya yang dijanjikan. Jadi Pak Darmansyah ketika itu menerima uang dari Yusuf Mansur sekitar 60 juta. Surat itu berbunyi seperti ini: kami dari Koperasi Indonesia Berjamaah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah terdaftar sebagai investor Kondotel Moyafidi dengan nilai investasi sebanyak sekian juta dan sekian lembar sertifikat, yang untuk selanjutnya sesuai kebijakan Ustadz Yusuf Mansur, investasi tersebut dialihkan ke Hotel City Tangerang. Sehubungan dengan pengalihan investasi tersebut, kami dari Koperasi Indonesia Berjamaah yang ditunjuk selaku lembaga yang mencatat dan mengadministrasikan investasi Bapak Ibu akan menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Ini surat kepada yang diterima oleh Pak Darmansyah Subagio ya. Dengan disampaikan surat ini, Bapak Ibu sudah resmi sebagai investor di Hotel City dengan nilai investasi sebesar 48.600.000, sekaligus terdaftar sebagai anggota Koperasi Indonesia Berjamaah dengan nomor sekian-sekian dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menghubungi customer service kami di nomor telepon 734519333 atau nomor SMS ke 0896761 dan seterusnya. Itu surat edaran yang dikeluarkan oleh Yusuf Mansur yang ditandatangani oleh Unang Abdul Fattah sebagai Ketua Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, saudara-saudara, dari sini persoalan mulai bergulir. Laporan keuangan tidak pernah ada dari pihak Yusuf Mansur. Bagi hasil kerahiman juga tidak pernah ada, sebagaimana yang dijanjikan di awal-awal Yusuf Mansur merayu para investor. Dan bukan hanya itu, layanan telepon juga tidak bisa dihubungi, email juga tidak bisa dijawab. Para investor juga tidak bisa menghubungi Yusuf Mansur
maupun pihak manajemen yang telah disebutkan di atas, yakni Koperasi Indonesia Berjamaah tadi. Dari sini mulai timbul masalah dan akhirnya beberapa orang, sekali lagi hanya beberapa orang, mulai mengambil inisiatif untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Investor kondotel Mulyafidi pertama yang membawa masalah ini ke masalah hukum yakni Pak Darmansyah Subagio, seorang investor dari kota Surabaya. Dia pada tahun 2017 mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri, yang akhirnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video-video terdahulu. Yusuf Mansur kemudian membuat perjanjian dengan Pak Darmansyah bahwa dia bersedia untuk mengembalikan semua uang dari investor kondotel Mulyafidi. Apalagi saudara-saudara, setelah Pak Darmansyah, beberapa investor kemudian dari Surabaya mengajukan permintaan kembali uangnya. Sayang Yusuf Mansur tidak memenuhi permintaan itu, sehingga mereka kemudian mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur. Saudara-saudara, pada bulan Juni ada 5 orang ibu-ibu yang mereka itu adalah pegawai pada sebuah rumah sakit milik Pemda Kota Surabaya mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur. Itu pada bulan Juni. Kemudian pada bulan Juli penyelidikan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Sayang sekali, 1 bulan kemudian pada bulan Agustus penyidik menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan. Pada bulan Agustus itu saya konfirmasi ke penyidik di Polda Jawa Timur. Di situ saya mendapatkan jawaban bahwa Ibu Suharyati sebagai tokoh atau orang penting dalam investasi kondotel Mulyafidi ini tidak bisa diambil keterangan dia karena beliau dalam keadaan sakit dan tidak bisa berkomunikasi. Saudara-saudara, itu pada tahun 2017. Setelah gagal di Polda Jawa Timur, para pelapor itu kemudian mendaftarkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang pada awal tahun 2020. Kebetulan pengacara yang membantu para penggugat ini dari Surabaya ini adalah Pak Asfa Davibia. Perjalanan gugatan itu sudah saya sampaikan dalam video-video terdahulu, baik di Thoibah TV maupun di Thoibah Channel. Saudara-saudara, dalam proses gugatan itu sedang berlangsung, tiba-tiba CV Bintang Promosindo milik Pak Dias Adjun itu mengeluarkan sebuah pengumuman di koran lokal Solo Post. Pengumuman itu hanya kolom kecil di pojok koran Solo Post. Pengumuman itu pada tanggal 9 Maret 2020. Jadi ketika persidangan sedang berjalan, belum selesai, itu tiba-tiba CV Bintang Promosindo mengeluarkan sebuah pengumuman yang bunyinya seperti ini. Diumumkan kepada masyarakat dan khalayak luas, termasuk para pihak yang merasa memiliki tagihan kepada CV Bintang Promosindo, baik karena telah terlanjur mengirimkan uang berupa transfer maupun melakukan pembayaran langsung atau tunai terkait dengan rencana pembangunan proyek Mulyafidi di Yogyakarta. Dengan ini diberitahukan bahwa CV Bintang Promosindo akan mengembalikan uang tersebut, dan kepada pihak-pihak tersebut diharap segera mengajukan klaim dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman iklan ini, dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti yang cukup agar bisa diselesaikan pengembaliannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 081326448081. Apabila lewat waktu yang ditentukan di atas, maka pengajuan klaim gugur dan tidak berlaku, serta pemilik tagihan dinyatakan telah mengikhlaskan tagihan tersebut. Dimohon khalayak maklum dan terima kasih.
Jadi kalau iklan ini tertanggal 9 Maret 2020, maka pada bulan April 2020 para investor Kondotel Muyafidi yang berjumlah 600 orang itu tidak bisa lagi mengklaim uang mereka karena sudah dinyatakan ikhlas memberikan uang tersebut. Luar biasa. Pengumuman ini nanti saya sertakan dalam video ini. Saya 2 kali bertemu dengan Arjun Dias ini atau Dias Arjun ini di Kota Solo. Saya masih punya dokumentasi di sini. Saya, Arjun, dan lawyer Pak Rahmat Siregar, kemudian temannya Arjun dan teman kami di Kota Solo. Nanti saya sertakan di lampiran video ini. Saudara-saudara, dengan pengumuman ini berarti selesai sudah harapan para investor Kondotel Muyafidi untuk meminta kembali atau mengambil kembali uangnya ke Yusuf Mansur dan pihak-pihak yang terkait dengan investasi tersebut. Dalam berbagai pemberitaan di media online, Yusuf Mansur selalu mengatakan bahwa Kondotel Muyafidi itu bukan punya dia. Tetapi ini tentu bertentangan dengan pengumuman yang pernah dia keluarkan bahwa investasi Kondotel Muyafidi itu telah dialihkan ke Hotel City. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya akhiri video ini, saya mau kabarkan sebuah informasi yang saya rasa penting terkait dengan Kondotel Muyafidi di Yogyakarta ini. Ketika sedang masih berlangsung persidangan gugatan investor Kondotel Muyafidi di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Juni 2020, media yang cukup kredibel, Kumparan.com, mengeluarkan sebuah pemberitaan yang berjudul Yusuf Mansur bicara soal gugatan 5 miliar. Para penggugat itu memang menggugat Yusuf Mansur sebesar 5 miliar. Mohon doanya saya tidak lari. Begitu kata Yusuf Mansur, 5 Juni tahun 2020. Dalam berita itu ada sebuah alinea yang saya rasanya penting, berbunyi begini: Yusuf Mansur memastikan saat ini, maksudnya pada tahun 2020 itu, seluruh perizinan pembangunan Kondotel Muyafidi di Yogyakarta dan Hotel City di Tangerang sudah lengkap. Menurut Yusuf Mansur, setelah pandemi virus corona ini, dirinya akan kembali melanjutkan pembangunan Kondotel Muyafidi. Nah, saudara-saudara, Kumparan, media yang kredibel, tidak mungkin membuat berita asal-asalan. Nah, untuk itu ini sebuah alat ukur untuk menilai Yusuf Mansur. Apakah orang ini pembohong atau tidak pembohong? Mari kita nilai, mari kita lihat sendiri. Kondotel Muyafidi di Yogyakarta yang alamatnya sudah saya sebutkan itu, apakah sudah dibangun atau sudah memulai proses pendiriannya atau tidak. Saudara-saudara yang berada di Yogyakarta, silakan mengecek sendiri apa pernyataan Yusuf Mansur ini benar atau tidak. Disilakan untuk melihat alamat Kondotel Muyafidi yang sudah saya sebutkan itu. Jika kita tidak menemukan terjadi pembangunan atau proses pembangunan Kondotel Muyafidi sekarang, karena pandemi corona itu sudah selesai, sudah kehidupan sudah berjalan wajar dan tidak ada lagi corona, sudah normal-normal saja. Jika tidak ada proses pembangunan Kondotel Muyafidi itu sekarang, maka pantaslah kita menyamatkan Yusuf Mansur itu predikat sebagai pembohong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Saya akan kembali memberitakan
hal-hal yang terkait dengan masalah hukum atau masalah lain yang terkait dengan Jam An-Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur pada video-video yang akan datang. Terima kasih banyak sudah memperhatikan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.